Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum materi dimulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Rilakso Habibi, mahasiswa PPG dan JPAI BITS 3 atau Angkatan 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Sebelum saya menyampaikan materi yang berjudul atau yang bertemakan "Selamat datang wahai Nabiku kekasih Allah Sallallahu Subhanahu wa Ta'ala", dalam subtema mengangkatkan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi atau utusan. Saya akan menyampaikan tujuan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menjelaskan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang ketiga adalah mendemonstrasikan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Selanjutnya, selamat datang Nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum menerima wahyu, beliau melihat keadaan atau lingkungan di kota Mekah pada saat itu, merasa resah, merasa khawatir atas semua perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran, artinya sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran atau sosial. Maka dengan inisiatif itulah kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri atau bertahanus, atau kalau bisa dikatakan sebagai bahasa aslinya adalah tompo broto. Hal ini beliau melakukannya berkali-kali, yaitu di Gua Hira. Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu tahun kenabian, tahun yang ke-40 sesuai dengan umurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada saat itulah didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu. Surat yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah gambarannya Gua Hira, yang mana gua inilah sebagai tempat favorit Nabi Muhammad SAW untuk merenungkan diri. Gua ini kira-kira jaraknya 10 km dari Mekah. Gua inilah Nabi Muhammad biasa menenangkan diri dan menenangkan pikiran ketika beliau sedang tidak enak atau sedang kurang pikirannya kurang penuh dengan masalah. Inilah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra ma rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, mungkin dari anak-anak semua dan sudah pernah membaca dan lain sebagainya, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang memuliakan, maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, diantara kepada manusia apa yang tidak diketahui. Maka dengan adanya turunlah surat Al-Alaq
Inilah sebagai bukti kalau Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi Rasul atau awal dari beliau diangkat menjadi Rasul. Maka datanglah malaikat pada saat itu berkata, "Ya Muhammad, bacalah, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad berkata, aku bukan pembaca, aku tidak membaca, la taqra. Kemudian malaikat Jibril memegang beliau, lantas memeluknya dengan sekeras-kerasnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW payah atau tidak bisa bergerak. Kemudian Jibril melepaskan, lantas berkata, bacalah Muhammad, bacalah, Iqra ya Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi menjawab lagi, beliau berkata, aku bukan pembaca, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi melakukan, memegang beliau, lantas memeluknya, dan yang kedua kalinya sampai merasa payah. Beliau lalu melepaskan beliau dan berkata, bacalah, Iqra, bacalah. Maka Kanjeng Nabi masih menjawab lagi, aku bukan pembaca, aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril memegang beliau, lantas memeluk beliau dengan sekeras-kerasnya. Terakhir kemudian melepaskan beliau. Nabi Muhammad lalu berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari darah yang beku. Bacalah olehmu dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia tentang barang yang ia belum mengetahuinya. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW pulang dengan hati gemetar, merasa takut, dengan penuh khawatir. Akhirnya beliau masuk ke rumahnya istrinya, itu Siti Khadijah binti Khuwailid, dan berseru, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Kemudian Siti Khadijah beliau menyelimuti Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi merasa takut, sehingga takutnya setelah diselimuti rasa takutnya hilang. Beliau menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah pada saat bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian beliau SAW berkata, aku khawatirkan diriku sendiri. Akhirnya Khadijah berkata seraya menghibur, bergembiralah demi Allah, bergembiralah demi Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakanmu selamanya, karena engkau menyambut tali silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban, tidak berkeluh kesah, membantu orang yang tidak punya, serta menolong duta-duta kebenaran. Itulah yang dilakukan Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang ahli silaturahim. Beliau ini adalah juga orang yang paling jujur, orang yang jujur, selalu menghormati tamu, mampu menahan beban, tidak berkeluh kesah atau sambat, dan sering membantu pada orang yang tidak punya. Itulah hiburannya Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah akhirnya mendatangi saudaranya bersama Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Waraqah bin Nawfal bin As'ad bin Abdul Uz. Beliau adalah sepupunya Siti Khadijah, yaitu anak dari saudara bapaknya. Karena Waraqah pada masa jahiliyah ini seorang imam Arab dan ahli kitab yang beragama Nasrani. Dia adalah seorang ahli kitab. Dia bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah. Dia sudah berusia lanjut dan beliau ini adalah buta, sudah tua dan buta. Khadijah bercerita kepada Khuwailid atau Waraqah di situ, wahai anak pamanku suatu sepupuku, ya Khuwailid, ya Waraqah, dengarkanlah cerita saudaramu ini. Waraqah menyambut menjawab, ya silakan.
Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang apa yang engkau bawa. Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang akan didustakan, yang akan disakiti, yang akan diusir, dan yang akan diperangi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad membawa suatu kebenaran penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan. Maka Warqah mengatakan, ketika kalau seandainya Nabi Muhammad ini hidup pada zaman saya, atau saya akan bisa mendapati zamanmu Muhammad, aku akan benar-benar menolongmu, aku akan benar-benar berjuang menolongmu. Sehingga setelah mengatakan seperti itu, tak lama kemudian akhirnya Warqah meninggal. Maka wahyu inilah Kanjeng Nabi mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu sebagai bukti kalau Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi nabi atau mulai diproklamirkan sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah wahyu yang pertama Jibril, ini Jibril tidak muncul lagi. Tapi belakang kemudian, sementara Nabi Muhammad terus menerus menanti wahyu berikutnya, selalu datang ke Gua Hira, selalu bertahan ke Gua Hira berkali-kali. Akhirnya tidak lama kemudian terus Nabi Malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Surat ini adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir, yang artinya, wahai orang yang terkena berselimut atau berkumur, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memperoleh yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, surat inilah, wahyu yang kedua inilah Nabi Muhammad mulai menerima wahyu yang kedua ini untuk perintah supaya Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada orang-orang yang di sekitarnya, menyampaikan risalah, menyampaikan agama Islam, terutama orang-orang yang paling dekat, yaitu keluarga-keluarga. Maka sebagai bukti awal dakwahnya Nabi Muhammad adalah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Oke, anak-anak semua, sampai di sini dulu. Oke, materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tapi mari kita simpulkan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu pada tanggal 17 Ramadan atau malam 11 Ramadan tahun 40 tahun kenabian, 40 dari kenabian. Yang kedua, wahyu pertama surat Al-Baqarah, wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 itu sebagai bukti Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul atau utusan. Yang ketiga, wahyu kedua surat Al-Mudaththir adalah bukti Nabi Muhammad mulai diperintah berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Oke. Sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kemanfaatan, bisa
keagamaan yang tambah atau pengetahuan yang bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang keagamaan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhiran wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.